Kemudian ada satu riwayat, ini diceritakan dari Abi Bakrin bin Abdullah Al-Muzanni rahmatullahi alaihi, bahwa beliau mengatakan dulu, katanya, dulu ada seorang raja di antara beberapa raja ini, seorang raja ini orang yang durhaka, bahkan saking durhakanya berani menantang kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang raja yang dia dengan kekuatannya, yang dia dengan kekuasaannya, sehingga dia ini tadi terlalu pede dan dia menantang, dia berani menantang Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang-orang muslim mendengar kejadian tadi bahwa raja tadi berani kepada Allah, hingga akhirnya di antara beberapa orang muslim itu mendatangi raja tadi dengan memeranginya. Saat diperangi ternyata raja itu kalah, katanya. Saat diperangi raja itu kalah. Maka ketika raja itu kalah, ditawan. Akhirnya ketika ditawan, orang-orang muslim ini rembuk gimana caranya mau menghukum raja tadi. Mau dibunuh seperti apa, prosesnya seperti apa, apa mau dibakar, apa mau dipancung, apa mau dipenggal kepalanya, karena orang tadi berani melawan Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya rapat demi rapat diputuskanlah satu kesepakatan bahwa raja tadi kita hukum bersama-sama dengan kita masukkan ke dalam kuali yang sangat besar, yang di bawahnya dipanaskan dengan api, dibuat kuali besar, kemudian di bawahnya dikasih api. Dan saat dimasukkan raja tadi ke dalam api, kemudian raja tadi mengeluh kepada Tuhannya yang selama ia sembah, yang dia panggil Hubal, ya dia panggil Lata, yang dia panggil Uzza, yang dia panggil Manat. Tuhan-tuhannya dipanggil, wahai Tuhan, selama ini saya membersihkan dirimu dari debu. Wahai Tuhan, selama ini saya menyembahmu tiada henti. Wahai Tuhan, engkau yang memberikan kami kekuatan, tolonglah kami saat ini. Saat itu raja ada di dalam kuali, yang di bawah kuali itu ada api yang sangat besar. Kan tentunya yang dirasakan panas yang tak bersudahan. Akhirnya lama kelamaan saking tidak ada pertolongan dari Tuhan yang dia sebut tadi, hingga akhirnya dia ini niatnya nyoba-nyoba. Yang dia panggil Tuhannya orang Islam. Dia panggil Tuhannya orang Islam walaupun dia bukan muslim, tapi dia fasih. Bilang la ilaha illallah. Kita orang Islam zikir la ilaha illallah 10 kali lah sangka. Ini orang kafir loh, orang kafir nih. Akhirnya dia nyoba-nyoba menyebut Tuhannya orang Islam dengan menyebut la ilaha illallah. La ilaha, disebut Allah tolong saya ya Allah, tolong saya ya Allah. Hingga akhirnya apa? Pertolongan Allah Subhanahu wa taala pun datang. Apa yang ditolong? Ternyata Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Bagaimana caranya? Api tadi bisa padam, dan kuali tadi yang hawanya panas bisa jadi dingin. Lihat loh kawan, ini orang kafir loh jemaah. Orang kafir yang niatnya hanya nyoba manggil Tuhannya orang Islam, la ilaha illallah. Lalu bagaimana dengan kita yang betul-betul Islam, KTP-nya Islam, iya kan? Di mana-mana dekat dengan masjid, di mana-mana kumpul sama orang Islam. Tapi kalau diajak zikir la ilaha illallah, koncengan tahlilan berkata kalah, tahlil tak mau. Ada kan repot, orang kita nih susah. Orang kita nih payah, repot gitu. Diajak berzikir tak mau, kayak berkata ngalak cung benyaan. Kalau punya acara sendiri mintanya lama, kalau ada di acaranya orang balik duluan. Orang yang seperti ini mau dipancung, kita siapkan kuali besar-besar, bakar dari bawah. Ini kan kacau orang yang begini. Ini punya acara seorang minta lama, kalau punya orang balik duluan. Ini tak etisnya. Akhirnya ketika dia berzikir la ilaha illallah wa huwa yaqulu la ilaha illallah, akhirnya apa? Angin datang setelah hujan menghujani api tadi sampai mati, dan kuali tadi menjadi dingin. Angin datang dan kuali besar tadi dibawa oleh angin hingga akhirnya terbang tah jauh kemana dan sampai hilang. Akhirnya ternyata dilemparkan oleh angin tadi, kuali tadi jatuh di dalam satu tempat, di dalam sebuah pemukiman. Pemukiman tadi semuanya orang kafir juga, orang kafir. Akhirnya berbondong-bondong orang datang. Dikira ada harta karun jatuh dari atas langit kan, berbondong-bondong. Tengok sekali dilihat di dalam kuali tadi, ternyata ada orang. Ditanyalah, apa ceritanya nih? Gimana halnya kok bisa ada di dalam kuali ini? Ceritalah si raja tadi, aku nih raja besar, aku nih begini, hingga akhirnya ketika peperangan dengan orang Islam aku kalah. Ketika aku kalah aku ditawan dan aku dihukum dalam kuali ini, dibakar.
Ketika aku nyebut Tuhan Hubal, Lata, Uzza, Manat, Tuhan tadi tak ada yang menolong saya. Maka ketika saya nyebut, coba nyebut la ilaha illallah, ternyata ditolong. Hingga akhirnya dengan kesaksian tadi, orang kafir tadi mendengar cerita ini semuanya masuk Islam. Dengan barokahnya orang raja yang kafir tadi ini loh. Ketika bilang la ilaha illallah, itu artinya saking dahsyatnya lafaz la ilaha illallah yang disebut dengan miftahul jannah. Surga tidak akan terbuka kecuali membawa kuncinya. Surga ini pasti ada kuncinya. Apa kuncinya surga? La ilaha illallah.